Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 25 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Selamanya Berjaya. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Mazmur 34 ayat 20 yang berbunyi, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Terkadang dalam hidup ada cobaan, godaan, dan hari-hari yang sulit. Dapat saja terjadi penganiayaan, kesulitan, dan krisis yang datang tiba-tiba. Tetapi Alkitab berkata, "Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang." Roma 8 ayat 37. Engkau sudah menang sebelum masalah datang. Karena itu, jangan goyah. Pertahankan sikap iman dan sikap berkuasamu. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Ketika Dia mengalahkan dunia, engkau berada di dalam Dia, yang berarti engkau telah mengalahkan dunia, segala kesulitan di dalamnya, dan musuh itu sendiri. Jadi hari ini, setiap tantangan yang engkau hadapi telah berlalu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya saat penangkapannya, "Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lukas 22 ayat 53. Tetapi saat itu bersifat sementara, itu berlalu. Setelah itu, Anak Allah yang disalibkan bangkit dari kubur, dan sekarang Ia memerintah selama-lamanya, memimpin kita dalam parade kemenangan yang kekal. 2 Korintus 2 ayat 14 MSG. Dalam Mesias, dalam Kristus, Allah memimpin kita dari satu tempat ke tempat lain dalam satu parade kemenangan yang kekal. Haleluya! Ketika hari-hari sulit datang, jangan mempertanyakan diri sendiri atau bertanya, apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa ini terjadi padaku? Tantangan adalah bagian dari kehidupan, tetapi itu bukanlah faktor penentu karena engkau selalu menang. Keadaan hidupmu tidak mendefinisikan karakter atau identitas sejatimu di dalam Kristus. Alkitab berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Namun dalam Yakobus 1 ayat 2, Tuhan memberitahu kita bagaimana harus menanggapi. Dia berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Mengapa? Karena tidak ada penganiayaan, ujian, cobaan, atau situasi menantang yang dapat mengalahkanmu. Engkau dilahirkan sebagai pemenang. Alkitab berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau." Yesaya 43 ayat 2. Jadi, tetaplah yakin bahwa apapun yang terjadi, segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikanmu. Dia yang ada di dalammu lebih besar daripada dia yang ada di dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Yakinlah bahwa kemenangan selalu menjadi milikmu dalam setiap situasi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan memelihara aku. Apapun situasinya, aku teguh dalam iman, karena aku tahu bahwa Engkau telah menjadikan aku pemenang di dalam Kristus. Keyakinanku ada pada firman-Mu yang tak pernah gagal, kasih-Mu dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamku. Aku selalu bersukacita, karena aku tahu bahwa di dalam Kristus aku selamanya menang. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 2 Korintus 4 ayat 17-18, 1 Yohanes 4 ayat 4, Mazmur 91 ayat 7. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus
Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.